Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hai adik-adik, apa kabar? Kembali lagi ya sama Kak Siska. Sekarang Kak Siska ingin menjelaskan topik materi bahasa Indonesia mengenai teks non-fiksi. Apa sih teks non-fiksi itu? Jadi, teks non-fiksi adalah teks yang berisikan fakta dan kejadian nyata. Biasanya teks non-fiksi dapat ditemui di karya sastra, di karya ilmiah, di biografi, di artikel kesehatan, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada ciri-ciri dari teks non-fiksi. Yang pertama adalah berupaya mencapai taraf objektivitas tinggi dan membuat pembaca tertarik. Selanjutnya, ciri yang kedua, bahasa yang digunakan bersifat denotatif dan tidak bermakna ganda. Selanjutnya yang ketiga adalah berbentuk karya ilmiah populer. Dan yang keempat adalah menyerukan nalar pikiran para pembaca. Setelah tadi Kak Siska udah ngejelasin apa arti dari teks non-fiksi itu dan apa aja ciri-cirinya, sekarang Kak Siska punya teks bacaan nih. Kak Siska bacain ya. Sejarah awal mula handphone. Handphone pertama kali didemonstrasikan oleh John F. Mitchell dan Dr. Martin Cooper dari Motorola pada tahun 1973 dalam bentuk sebuah headset yang beratnya sekitar 1 kg. Pada tahun 1983 diluncurkan Dynatec 8000X, handphone yang pertama kali tersedia di pasaran. Sejak itu, HP menjadi barang yang diperjualbelikan di seluruh dunia dan terus mengalami perkembangan dalam ukuran, bentuk, dan kemampuannya. Selain Motorola, berbagai merek lainnya bermunculan. Dari tahun 1990 hingga 2011, pengguna HP di dunia berkembang dari 12.400.000 orang hingga menjadi lebih dari 6 miliar orang. Artinya, sekitar 87% dari populasi dunia dewasa merupakan pemakai HP. Populasi saat ini telah melampaui 7 miliar orang. Di pertengahan tahun 2013, sekitar 75% lebih pasar smartphone didominasi oleh smartphone berbasis Android. Sistem operasi Android pertama kali dikembangkan oleh Google Inc. pada tahun 2008. Dari teks non-fiksi yang sudah Kak Siska bacakan tadi, kita bisa memperkirakan informasi yang mungkin akan disampaikan dalam teks dengan membaca kata kunci pada judul yang sudah ada. Teks non-fiksi di atas memiliki kata kunci pada judul Sejarah Awal Mula Handphone. Pada judul ini kita bisa memperkirakan informasi yang mungkin saja akan dipaparkan. Contohnya, siapa yang pertama kali menemukan handphone? Berapa banyak pengguna handphone di dunia? Apa sistem informasi handphone yang paling banyak digunakan penggunanya? Siapa yang mempopulerkan sistem operasi handphone yang paling banyak digunakan penggunanya? Dan sebagainya. Selanjutnya, Kak Siska ingin menjelaskan cara membuat mind map dari teks non-fiksi. Cara membuat mind map atau peta pikiran adalah dengan mencari poin-poin penting dalam teks yang telah disajikan, lalu menuliskannya sebagai informasi yang ditandai dalam teks. Oke, sekarang kita akan latihan soal. Di sini Kak Siska akan menerangkan 3 soal. Untuk yang pertama, teks yang berisikan fakta atau kejadian nyata disebut dengan teks berjenis A. Fiksi, B. Non-fiksi, C. Karya populer, D. Karya ilmiah. Yang mana nih kira-kira? Ya, betul. Jawabannya yang non-fiksi. Karena teks non-fiksi berisikan teks yang
berisi fakta dan kejadian nyata. Oke, selanjutnya nomor 2. Berikut ini adalah karya tulis yang berjenis teks non-fiksi kecuali A. Dongeng Cinderella, B. Kisah perjuangan Insinyur Soekarno, C. Artikel COVID-19, atau D. Sejarah Kota Jakarta. Jawabannya yang mana? Ya, betul, yang A ya, Dongeng Cinderella. Karena dongeng Cinderella ini bukan suatu fakta. Di dongeng Cinderella ini adalah karangan fiksi atau karangan cerita. Lanjut, kita next ke soal selanjutnya. Bahasa yang digunakan dalam penulisan teks non-fiksi adalah A. Konotatif, B. Denotatif, C. Induksi, atau D. Deduksi. Jawabannya B. Denotatif. Oke, terima kasih adik-adik. Itulah tadi Kak Siska menyampaikan materi soal teks non-fiksi. Semoga teman-teman dapat memahami dan dapat menyerap ilmu yang sudah Kak Siska berikan ya. Sudah bisa paham mengenai teks non-fiksi itu. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita materi soal bahasa Indonesia kali ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.